menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur Allah kembali mempertemukan kita pemirsa dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada hari Sabtu ini hadir spesial dalam rangka hari ulang tahun TV One yang ke-17. Tentunya sudah 17 tahun pemirsa, Masya Allah TV One menemani Anda dengan beragam peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia. Kita memberikan informasi-informasi terkini pada Anda. Dan tentunya ada sejumlah program-program kami yang selalu dinantikan oleh pemirsa TV One. Salah satunya adalah program Damai Indonesiaku. Hari ini pemirsa, Damai Indonesiaku hadir spesial mengangkat tema semakin bijaksana dan dewasa saat bertambah usia. Tentunya ada guru-guru kita yang sudah siap untuk memberikan ilmunya, membagikan ilmunya kepada kita semua, yakni diantaranya ada guru kita Ustadz Hilman Fauzi dan juga Ustadz Irfan Has. Di sini pemirsa di Jakarta Islamic Center, Koja, Jakarta Utara, Damai Indonesiaku hadir spesial dalam rangka hari ulang tahun ke-17 TV One. Kalau begitu pemirsa, langsung saja disiarkan langsung dari Jakarta Islamic Center, Koja, Jakarta Utara. Inilah dia Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial hari ulang tahun TV One yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Kita pertama, kami persilahkan kepada Ustadz Hilman Fauzi untuk memberikan tauziahnya, yakni mengenai bagaimana kita bisa memaknai bertambahnya usia dalam Islam. Silahkan Ustadz. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Bersyukur kepada Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak akan pernah terbilang. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan kita semua yang hadir makin disayangi oleh Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam
mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan kita semua yang hadir diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa bertemu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati sahabat kami, guru kami Ustadz Irfan Rizki Has. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi dakwahnya, dan semoga beliau Allah jaga dalam kebaikannya. Jamaah yang hadir, bunda, ayah, dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya, sehat? Ahilman lihat ini yang lebih banyak hadir ibu-ibunya, betul apa betul? Saya sapa yang lebih banyak dulu boleh? Bunda. Kalau saya panggil bunda jawabannya iya aa gitu ya. Ayo, bunda. Terima kasih atas jawabannya. Pertama, kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk TV One yang ke-17, betul? Mudah-mudahan TV One di usia ke-17 ini makin berkah, amin. Mudah-mudahan TV One makin maju, amin. Mudah-mudahan programnya makin bagus, amin. Hadirnya makin bermanfaat, amin. Bukan hanya sekedar menjadi tontonan, tapi insya Allah semua yang TV One hadirkan jadi tuntunan. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara tentang bertambahnya usia, apa yang paling penting kita hadirkan saat bertambahnya usia? Mohon maaf, bertambahnya usia bukan hanya sekedar bertambah angka. Betul apa betul? Bertambahnya usia bukan tentang bertambahnya apa yang datang dalam kehidupan kita. Tapi yang perlu kita garis bawahi, ketika usia bertambah harus bertambah berkah dalam kehidupan kita. Betul? Sekarang Ahilman tanya, bunda sayang, pemirsa TV One, mau tidak hidup kita tambah berkah? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Ayo, biar lebih semangat. Siapa di antara kita yang hidupnya ingin tambah berkah, angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Ini ngacungnya kayak banyak masalah kelihatannya. Ayo, siapa yang hidupnya mau tambah berkah? Siapa yang hidupnya mau tambah bahagia? Siapa yang hidupnya mau tambah baik? Mau? Ini yang harus kita ingatkan, ketika bertambahnya usia harus tambah berkah. Pertanyaannya, Ahilman, apa itu berkah? Ma maknal barokah, apa itu berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Pertanyaan selanjutnya, apa indikator seseorang itu bertambah kebaikannya? Ada dua yang harus dia miliki. Satu, bertambah taat kepada Allah. Dua, bertambah manfaat untuk manusia. Jadi kalau hidup kita mau berkah, satu, harus kita jadikan semua apa yang Allah berikan sebagai jalan untuk makin dekat dengan Allah. Betul? Apa yang Allah berikan kepada kita harus jadi cara terbaik agar kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf,
Orang yang hidupnya berkah bukan tentang seberapa banyak hartanya. Orang yang hidupnya berkah bukan tentang seberapa tinggi pangkat jabatannya. Orang yang hidupnya berkah bukan tentang seberapa terkenal namanya. Bukan. Tapi orang yang hidupnya berkah makin dekat dan taat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang sudah berkah hidupnya, Masya Allah, dia taat kepada Allah, dia dekat dengan Allah, hari-harinya dihabiskan berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi sumber keberkahan dalam hidupnya ketika dia mendekat kepada Allah. Hatinya tambah tenang, hidupnya lebih lapang, pikirannya lebih cemerlang. Kenapa? Karena ada keberkahan yang Allah tanamkan dalam dirinya. Rumah tangga yang berkah, makin sakinah, mawaddah, warahmah. Pekerjaan yang berkah membuat dia fokus dengan yang halal, jauh dari yang haram. Dan itu yang dia hadirkan sebagai pribadi yang berkah. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup, jangan jauh dari Allah. Karena yang ngasih keberkahan hidup itu siapa? Allah. Yang membuat kita bahagia bukan tentang uang yang banyak. Karena faktanya, mohon maaf, ada nggak orang kaya gelisah? Ada nggak orang kaya stres? Ada orang kaya frustasi? Ada orang kaya korupsi? Ada orang kaya bunuh diri? Orang miskin stres ada? Jadi ahilman, berkah bukan tentang hartamu, berkah bukan tentang jabatanmu, tapi tentang semuanya yang mendekatkanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, makin berkah makin bermanfaat dalam hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. TV One akan semakin berkah kalau hadirnya TV One memberi manfaat kepada masyarakat. Betul? Kita hidupnya akan makin berkah kalau akhlak kita makin baik. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Ada kebeningan dalam hatinya, dan itu yang membuat dia berkah dalam hidupnya. Dan apa modal keberkahan itu? Dua, satu iman, dua takwa. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kata Allah, aku akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka TV One selamat ulang tahun yang ke-17. Bertambahnya usia harus bertambah berkah untuk kita. Betul? Dua modalnya, tingkatkan iman, tingkatkan takwa, makin taat kepada Allah, makin bermanfaat untuk manusia. Semoga Allah sayangi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Tentunya sebaik-baiknya manusia ialah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Sedangkan seburuk-buruknya manusia, pemirsa, ialah yang panjang umurnya namun jelek amal perbuatannya. Nauzubillah. Semoga kita bisa menjadi manusia yang beramal baik, terutama dalam mengisi usia yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia. Pada segmen selanjutnya, pemirsa, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku akan kembali untuk Anda bersama dengan tauziah dari Ustadz Irfan Has yang akan membahas bagaimana kita bisa semakin dewasa dan semakin bijaksana. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Hari Ulang Tahun TV One yang ke-17. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura. Allahumma dhakkirna
منه ما نسينا وعلمنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ayahanda, ibunda, pemirsa TV One, di hadapan kami wajah-wajah teduh ahli surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takzimi, yang kami hormati, kakanda kami Al-Mukarram Ustadz Hilman Fauzi beserta keluarga, ya juga kami takzimi, yang juga kami hormati semua hadirin. Mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunannya sampai hari kiamat kelak solih solihah. Hidupnya istiqomah sampai berpulangnya kita husnul khotimah. Bertambah usia semakin bertambah dewasa. Nggak kerasa 17 tahun berlalu begitu cepatnya. TV One menginjak usia yang ke-17. Juga sama kita berdoa insya Allah TV One menjadi salah satu stasiun TV yang makin diberkahi Allah. Menjadi salah satu opsi untuk semakin membuat umat tercerdaskan. Dan menjadi wasilah kemanfaatan untuk banyak orang. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antara ayat yang sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Allah berfirman, wahai orang beriman, bertakwa kalian kepada Allah. Kemudian persiapkan hari yang akan datang. Kita menua pasti, betul atau betul? Meskipun di hadapan kami ini wajah 17 tahun semuanya. Tapi menuanya kita pasti. Mau tidak mau hari bertambah, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti pekan, pekan berganti bulan. Usia kita juga semakin bertambah. Kalau usia kita bertambah, ada dua yang harus juga bertambah. Satu, syukurnya. Dua, sabarnya. Satu apa? Syukurnya. Dua yang bertambah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Banyak syukurnya, karena tua itu pasti, tapi bertambah rasa syukurnya itu pilihan. Menua, usia bertambah senja itu pasti, tapi kita banyak bersabarnya itu pilihan. Zaman Nabi SAW, ketika sahabat mendapati diri beliau menginjak usia 40 tahun, maka sahabat sudah prepare-nya sebelum usianya mencapai 40 tahun. Hatta balago arba'ina sanah. Jadi sebelum 40 tahun prepare-nya sudah baik luar biasa. Ada kajian dihadiri, ada bacaan Al-Quran dibaca, ada kesempatan untuk menambah pundi-pundi kebaikan ditambah. Hadirin,
kebaikan itu akan datang kalau kitanya terus menanam kebaikan. Saya mau mencari kupu-kupu Ustadz, tapi saya datang ke sudut barat, saya datangi sudut timur, saya pergi ke utara, selatan, barat, daya, kupu-kupu tak satu pun saya dapatkan. Tapi begitu saya mulai memperbaiki kebun, saya tanam bunga yang bagus, saya rawat, tumbuh, sampai berkuncup, sampai berkembang, lalu berbunga-bunganya merekah indah dengan warna yang menawan dan mempesona. Kupu-kupu itu datang dengan sendirinya. Sama dalam hidup. Kalau kita tanam baik, yang dipanen insya Allah baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu pulang ke diri kita sendiri. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kita berbuat yang keliru, berbuat yang buruk, keburukan itu juga pulang kepada diri kita sendiri. Ayo dipilih. Jadi kira-kira nambah usianya, mau nambah buruknya atau tambah baiknya? Pilih, mau tetap jadi pendendam atau memaafkan? Yakin memaafkan? Tapi dia fitnah saya Ustadz, maafkan atau dendam? Tapi dia robek-robek kehormatan saya Ustadz, dendam atau maafkan? Tapi dia rebut suami saya Ustadz, maafkan atau dendam? Sedekahkan. Masa disedekahin? Innama yuwaffas sabirun. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang mereka memaafkan, mereka memilih mau bersabar, lalu kemudian melapangkan dadanya atas apapun yang terjadi. Sabirun, orang-orang yang sabar itu ajrahum bighairi hisab, pahala yang Allah bagi untuk mereka tanpa batas. Siap jadi ibu sabar? Siap jadi bapak sabar? Setelah ini nama kita semuanya berganti, ibu sabar dan bapak sabar. Tambah usia 2S. S yang pertama tambah syukurnya, S yang kedua tambah apa? Sabarnya. Itu yang membuat kita bertambahnya usia, bertambah dewasanya diri kita dengan bertambah sabar, bertambah syukurnya kita. Barakallahu fikum. Ya, semakin dewasa hendaklah kita pemirsa menjadi semakin bijaksana dalam segala hal. Itulah yang tadi disampaikan oleh Ustadz Irfan Has, dan di segmen berikutnya pemirsa kita juga akan memperdalam kajian kita dengan memberikan kesempatan para jamaah yang telah hadir di Jakarta Islamic Center ini untuk bertanya kepada guru-guru kita. Namun sebelum itu Ustadz Hilman Fauzi sudah bersiap nih pemirsa untuk berbagi berkah di hari yang spesial ini. Silahkan Ustadz. Bunda, siapa yang mau dapat hadiah? Acungkan tangan, katakan saya. Kok banyak banget ini? Baik, kali ini kita akan berbagi berkah bersama dengan Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung akan mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa pastinya dipotong pajak. Yang tahu angkat tangan, pertanyaannya nggak susah, mudah kok. Bismillah ya. Hari ini TV One berulang tahun yang ke-17. Belum. Pertanyaannya, apakah tema ulang tahun TV One yang ke-17 tahun ini? Oke, yang pakai jilbab hitam, silakan.
Ayo berdiri. Berdiri, sebutkan namanya dan sebutkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalina dari Jakarta. Izin menjawab ya Ustadz. Iya. Jawabannya itu adalah kolaborasi untuk negeri. Kolaborasi untuk negeri. Betul jawabannya. Alhamdulillah, selamat mendapatkan uang 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Selamat ya. Nih Ahilman kasih ininya. Set. Alhamdulillah. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan kembali. Tetap di Damai Indonesiaku. Kita akan kembali setelah berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Hari Ulang Tahun TV One. Pada segmen ini kami akan memberikan kesempatan bagi para jemaah yang sudah hadir di Jakarta Islamic Center hari ini untuk bertanya kepada guru-guru kita. Jadi Bapak dan juga Ibu jamaah, kami persilahkan yang ingin bertanya boleh angkat tangannya Bu, Pak. Siapa yang ingin bertanya dulu kepada guru-guru kita? Boleh angkat tangannya. Oke, saya melihat dari jamaah perempuan, Masya Allah, boleh berdiri Mbak. Ini Masya Allah ternyata sosoknya sudah sangat familiar nih ya. Saya nggak perlu bertanya nama, langsung saja. Assalamualaikum Mbak Vicky Shu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ternyata Mbak Vicky Shu berada di tengah-tengah jamaah Damai Indonesiaku. Ingin bertanya apa pada hari ini Mbak Vicky? Ya, tadi sambil sudah mendengarkan kisah dan dakwah yang luar biasa, saya juga ingin bertanya terutama bagaimana cara menjaga keseimbangan antara tetap belajar dari pengalaman yang ada dan pengalaman orang lain, tapi kita tetap memiliki pendirian diri sendiri. Oke, belajar dari pengalaman orang lain, tapi kita tetap memiliki pendirian, begitu ya Mbak Vicky, Masya Allah. Baiklah, kita langsung tanyakan kepada guru-guru kita. Kami persilahkan kepada Ustadz Hilman Fauzi untuk pertama menjawab pertanyaan dari Mbak Vicky Shu. Silahkan Ustadz. Bunda, setiap di antara kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Setiap detik yang berdetak, setiap hari yang berganti, setiap tahun yang beruntun dalam diri kita itu adalah pelajaran. Bahkan apa yang bisa kita lihat dari orang lain pun itu adalah pelajaran. Di dalam hidup kita bisa menemukan ada 2 ayat. Satu, ada yang disebut dengan ayat qauliyah. Sesuatu yang tersurat, tercatat, dan tertulis dalam Al-Quran. Itu adalah ayat qauliyah. Tapi ada yang kedua yang disebut dengan ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Ayat kauniyah itu sesuatu yang kita lihat dalam konteks kehidupan kita. Sesuatu yang muncul dalam pandangan mata kita. Mohon maaf, kita bisa melihat ada orang yang berbuat keburukan, kita belajar. Berarti kita jangan ikut-ikut berbuat buruk, betul? Ada orang yang mohon maaf mengambil harta yang bukan haknya. Maka kita jangan ikut-ikutan karena kita tahu dampak keburukannya itu. Dan Masya Allah, siapakah orang yang paling bahagia dalam hidupnya? Adalah orang yang setiap detak-detiknya senantiasa menjadi pribadi yang baik dalam hidup. Kalau kita melihat ada keburukan dari orang lain, Terima kasih. benci keburukannya, jangan benci orangnya. Adelia. Kalau kita melihat
Oh ya, situ dulu. Ada maksiat yang dilakukan oleh orang lain, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa, AA? Agar di hati kita akan selalu ada doa yang kita panjatkan kepada Allah agar orang itu berubah. Maka izin ya, sebagai manusia kita harus jadi manusia yang kuat, punya pendirian. Apa bekalnya? Iman, betul? Orang beriman itu tak akan mudah rapuh. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian putus asa, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian bersedih. Kenapa? Kalian itu, kata Allah, orang yang Allah angkat derajatnya jika kalian beriman. Maka agar kita nggak goyah dalam hidup, imannya dikuatkan. Yang kedua, ilmu. Seseorang akan kuat dalam melangkah ketika dia punya apa? Punya ilmu. Maka jangan pernah berhenti belajar, terus. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, tambahkan ilmunya. Karena Masya Allah, yang membuat seseorang akan diangkat derajatnya karena dia punya iman dan ilmu. Sebagaimana Allah sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kamu sekalian beberapa derajat. Satu, apa? Iman. Dua, ilmu. Yang ketiga, harus ikhlas. Harus apa? Harus ikhlas. Ayo jawab yang keras. Apakah mungkin kita bisa menyenangkan semua orang? Tidak akan mungkin. Bunda sayang, ayah sayang, pemirsa, akan selalu ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Betul? Maka tolong catat baik-baik ya. Kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik, tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Catat status hari Sabtu itu. Kita berbuat baik untuk siapa? Allah. Kita berbuat baik karena siapa? Karena Allah. Maka dalam hidup harus ada ikhlas agar tak mudah terombang-ambing. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Betul? Status hari Minggu itu yang tadi. Maka ahilman biasa saja dengan penilaian orang, dan kita bisa pegang prinsip yang terbaik selama kita punya iman, selama kita ada ilmu, dan selama kita ikhlas dalam kebaikan, pasti Allah akan memberikan balasan kebaikan untuk kita. Setuju? Dan kalau sudah begitu, yang terakhirnya istiqomah. Apa? Istiqomah. Lurus, tulus, serius di jalan Allah. Tutup telinga kiri, telinga kanan. Selama kita berada di jalan kebaikan, percayalah, setiap kebaikan pasti akan kembali kepada orang yang berbuat kebaikan itu. Setuju? Kalau tidak di dunia, pasti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Iman, ilmu, ikhlas, istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa pegang prinsip yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu dia ya, ternyata tadi pertanyaan dari Mbak Vicky Shu juga mewakili nih nampaknya pertanyaan dari para pemirsa Damai Indonesiaku lainnya. Sudah terjawab ya Mbak Vicky, pertanyaannya Masya Allah dijawab dengan jelas juga tadi oleh Ustadz Hilman. Terima kasih Ustadz. Nah selanjutnya pemirsa, kami masih akan memberikan pertanyaan kepada para jamaah lainnya yang ingin bertanya. Nampaknya dari baris depan terlebih dahulu ya, ini sudah mengangkat tangannya tadi, silahkan boleh perkenalkan dan dari mana, namanya siapa, silahkan. Baik, ya sudah nyala Mbak, silahkan langsung saja bertanya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya dari Majelis Adalia Zahra. Saya ingin bertanya Ustadz, semakin bertambahnya usia kita, ternyata Masya Allah semakin banyak sekali pengalaman hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik berupa nikmat maupun musibah ya Ustadz. Bagaimana ya Ustadz supaya kita bisa menjadi orang yang lebih bersabar dan dewasa dalam menghadapi masalah dan ujian dari Allah. Dan kebetulan saat ini baru-baru ini saya ada musibah rumah tangga dan juga mengenai pekerjaan. Rasanya kayaknya berat sekali Ustadz untuk bisa bersabar dan memaafkan orang yang sudah menyakiti kita. Terima kasih Ustadz. Itu dia, nampaknya jadi masalah kita semua ya. Nampaknya sulit untuk sabar, dewasa, memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Baik, langsung saja kita tanyakan kepada Ustadz Irfan, kami persilahkan. Kak Aisyah dan sekeluarga, tentunya pertanyaan beliau mewakili pertanyaan kita semua. Kadang-kadang hidup bukan cuma tentang bahagia, tapi tentang potongan cerita yang Allah sedikit torehkan luka. Tapi ingat satu ayat yang hampir semua hafal. Kalau saya baca sepenggal, saya yakin semua yang hadir di sini hafal ayatnya. Ayatnya ini. La yukallifullahu nafsan illa. Ini hafiz Al-Quran semua nih di depan saya. Ya Allah, jadikan anak cucu keturunan kami menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Hidup tidak selalu mudah. Hidup kadang-kadang Allah titipkan susah. Hidup tidak selalu ringan. Kadang-kadang Allah uji dengan yang berat-berat. Dan hidup tidak pernah seindah cerita di dongeng. Karena kita bukan sedang menghidupi sebuah novel, tapi kita sedang menjalani hidup di takdir terbaik yang Allah takdirkan buat kita. Jadi gimana caranya? Yang pertama, Al-Baqarah 286, ayat terakhir yang barusan semua kita sudah hafal. Allah tidak membebani kita di luar batas kemampuan. Gak mungkin Allah menempatkan kita pada satu kondisi yang gak mampu kita atasi. Karena Allah janji, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat. Kalau kita lagi berikhtiar, berjuang, kita pasti dapat apa yang kita ikhtiarkan. Kita minta sama Allah hidup yang mudah, Allah pasti titipkan ujian. Sebagai apa? Ujian itu nanti membuat kita kuat, kuatlah yang membuat kita menjadi mudah menjalani setiap ujian. Kalau ada seseorang meminta kepada Allah, ya Allah berikan hamba rezeki, nanti Allah uji dengan bab apa yang dia pinta. Bukankah kata ahli hikmah, kita diuji dari apa yang kita cintai, betul? Yang dicintai pasangan, boleh jadi datang ujiannya dari pasangan. Yang dicintai bab harta benda, Allah datangkan ujian dari bab harta bendanya. Tapi kalau kita ingat-ingat, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, hati kita akan sedikit lebih tenang. Nanti seiring berjalannya waktu, waktu akan menjadi obat terbaik yang menyembuhkan. Status hari Senin. Tadi AA status Sabtu sama hari Ahad. Ini status hari Senin. Yang kedua, ayat yang Allah firmankan di Al-Baqarah 216. Yang menghibur kita kalau kita pas lagi diuji, ayat ini. Wa asa takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita benci sama yang terjadi. Ya Allah, kenapa kok dia hadir di hidup saya? Ya Allah, kenapa kok saya harus ketemu sama orang ini? Ya Allah, kenapa kok begini jalan hidup saya? Gak seenak teman-teman saya yang lain. Ingat, Allah berfirman, boleh jadi yang kamu benci itulah yang terbaik. Orang datang silih berganti, betul? Orang datang dan pergi, betul? Ada yang datang memberi pelajaran,
Ada yang datang menoreh luka di dalam dada. Ada yang datang untuk memprioritaskan kita. Ada yang datang lalu kita disia-siakan. Tapi dari semua yang datang dan pergi, Allah pasti punya maksud. Maksudnya apa? Allah mau memberi yang terbaik. Kenapa kita ketemu sama yang menorehkan luka dalam dada? Allah mau kita tidak berbuat seperti yang mereka telah buat kepada kita. Kenapa kita dikecewakan? Allah mau kita nanti bahagia dengan tidak berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa kafa billahi syahida. Atau dalam ayat yang lain, hasbunallah atau hasbiyallah. Dalam kalimat yang lebih utuh, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Cukup Allah bagiku. Dan saya mau ngajarin satu doa. Yang siapa baca doa ini, Allah ganti atas kehilangannya dengan yang lebih baik. Mau? Diulangi, saya sekali, ibunda ayahanda sekali. Allahumma kfini bihala Allahumma ajurni fi musibati wakhlif li khairan minha. Ya Allah, beri pahala atas musibah yang sedang menimpaku dan beri aku ganti yang jauh lebih baik. Amalkan, sebarluaskan, jadi jariah buat kita bersama insya Allah. Barakallahu fikum. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Irfan Has sudah menjawab pertanyaan dari jamaah kita. Tentunya dengan keimanan dan juga keislaman kita, pemirsa, diharapkan bisa kita semua mampu dan juga bisa untuk menghadapi segala macam musibah yang ada di hidup kita. Pada segmen selanjutnya, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku akan kembali dengan para penanya spesial juga dari jamaah yang hadir di Jakarta Islamic Center pada hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial hari ulang tahun TV One akan segera kembali usai jeda berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial hari ulang tahun TV One yang ke-17. Pada segmen ini kita masih memberikan kesempatan kepada para jamaah yang hadir untuk bertanya kepada ustadz-ustadz yang sudah memberikan ilmunya pada kita hari ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung menuju ke jamaah yang hadir. Tadi selain ada artis cantik Mbak Vicky Shu yang ternyata hadir di tengah-tengah kita pemirsa, di sini juga telah hadir artis cantik lainnya, ada Mbak Edis Adelia. Assalamualaikum Mbak Edis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Edis, bagaimana kabarnya? Ini kami dengar Mbak Edis juga saat ini aktif ya mengadakan pengajian-pengajian. Betul Mbak? Ya alhamdulillah, ini hari ini saya datang bersama dengan jamaah, teman-teman jamaah. Sudah 4 tahun ini alhamdulillah di rumah kami ada pengajian namanya Majelis Taklim Adalia Zahra. Dan alhamdulillah yang memberi nama beliau Ahilman yang memberikan nama Adalia Zahra 4 tahun lalu, tahun 2020. Udah mau 5 tahun Masya Allah. Pahala ngalir untuk ya. Masya Allah, ini jamaahnya udah ada sekitar 130 orang kalau hadir semua. Cukup banyak ya Mbak ya? Ya, cuman karena di kediaman saya terbatas tempatnya, jadi memang private taklim gitu. Baik, kalau begitu langsung saja Mbak, pertanyaan yang ingin disampaikan apa? Nanti akan dijawab oleh Ustadz Hilman ya, silakan. Hilman ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya, tahun ini, bulan ini, dengan TV One sama saya miladnya bulan Februari. Masya Allah. Sebentar lagi saya milad AA. Dan Masya Allah dengan perjalanan hidup saya di masa lalu, ujian yang datang silih berganti, alhamdulillah semakin menguatkan saya, memberikan saya banyak hikmah. Dan saya bersyukur di bulan ini dengan bertambahnya umur saya, Allah berikan begitu banyak kemudahan terhadap hidup saya. Dan saya bisa punya pengajian dengan teman-teman, sama-sama belajar AA juga salah satu guru kami juga gitu AA. Dan begitu juga banyak kemudahan yang Allah berikan, tapi juga Allah berikan seujian yang begitu besar juga tentunya AA. Dan saya bersyukur Allah senantiasa memberikan saya kekuatan AA ya.
Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana agar saya senantiasa istiqomah dalam rasa syukur ini, dalam terus berjalan di jalannya Allah, walaupun ujian datang silih berganti. Yang kemarin udah selesai, pastinya akan ada ujian-ujian lagi, dan kita hidup pasti akan diuji sampai kita kembali ke Allah, seperti itu. Jadi saya pengen bagaimana ya, kadang sedih berkurang umurnya satu dari Allah, bekal apa yang udah saya persiapkan, apa yang sudah saya lakukan, bagaimana saya pengen di sisa umur saya tuh saya pengen bermanfaat untuk orang lain. Saya pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya pengen segala amal ibadah saya Allah terima. Saya pengen Allah ridho gitu. Bagaimana cara menjaga itu? Pastinya ujian akan terus ada terus. Demikian Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz Hilman untuk beristiqomah, menjaga konsisten untuk beramal baik? Silakan Ustadz. Bunda, sebelum Ahilman menjawab bagaimana agar kita bisa istiqomah terus dalam kebaikan, Teh Edis dan seluruh jamaah pemirsa TV One, di awal mungkin Ahilman ingin nguatin dulu ya, kenapa Allah memberikan kita ujian dalam hidup. Setidaknya ada 4 kabar bahagia untuk kita yang sedang diuji. Yang pertama, orang yang sedang diuji itu sedang diakui sebagai orang yang beriman. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan kita. Apakah kamu mengira telah mengatakan beriman sedangkan kamu belum diuji? Maka izin ya, kalau ada di antara pemirsa TV One, bunda sayang, ayah semua yang hadir, lagi ngerasa diuji dalam hidup, percayalah, kita sedang diakui sebagai apa? Orang beriman. Yang kedua, ujian itu adalah cara Allah mencintai kita. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sedang mencintai hambanya, maka Allah akan menguji hamba itu. Nabi SAW menyampaikan, Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan dalam hidupnya, yusiba minhu, maka Allah segerakan ujian dalam hidupnya. Dalam hadis yang lain, Innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai suatu kaum, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah berikan ujian kepada mereka. Maka untuk siapapun yang sedang diuji, catat baik-baik, Allah sedang mencintaimu dengan ujian yang Allah hadirkan kepadamu. Yang ketiga, ujian itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosamu. Kenapa aku diuji? Ya, coba dicek. Mungkin jauh sebelum ini ada dosa yang sering kita lakukan, ada maksiat yang sering kita kerjakan. Allah hadirkan ujian agar apa? Dengan ujian itu Allah hapuskan dosamu. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian itu disebabkan karena ulah tangan perbuatan kamu sekalian, dan Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Dan yang keempat, orang yang sedang diuji itu sedang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahilman, siapakah orang yang paling beruntung? Orang yang saat diuji, ujiannya jadi cara dia mendekat sama Allah. Teh Edis dikasih sakit, mungkin jamaah di sini ada yang diuji di rumah tangganya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan kesehatan tubuhnya, ada yang diuji dengan urusan ekonominya. Percayalah, kalau semua ujian itu membuat kita bisa makin dekat dengan Allah, sesungguhnya
kita sedang merasakan kebahagiaan yang paling hakiki dalam hidup. Maka istiqomah terus. Istiqomah itu berat, iya. Yang ringan istirahat. Ada yang bilang istiqomah itu berat, iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya kipas angin, kulkas satu pintu. Betul? Maka gimana biar kita istiqomah? Yang bolak-balik hati siapa? Allah. Minta agar istiqomah sama Allah. Minta Allah yang kuatin hati kita. Di antara doa yang mungkin Bunda sering baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Betul? Ada satu doa boleh kita amalkan. Doa ini agar kita ditetapkan oleh Allah dalam kebaikan. Kita baca doanya sekali, Bunda, pemirsa satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan, condongkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, dan karuniakanlah untuk kami dari sisimu rahmat kasih sayang. Ini doa ada di surat Ali Imran ayat 8. Baca doanya, amalkan. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih atas pengingatnya Ustadz. Meskipun istiqomah itu ternyata berat, sulit sekali dilakukan pemirsa, namun Allah menjamin syurga jika kita berhasil beristiqomah di jalan Allah. Baiklah pemirsa, Damai Indonesiaku spesial hari ulang tahun TV One akan segera kembali usai jeda berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa, masih di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial hari ulang tahun TV One. Di usia ke-17 ini pemirsa, TV One membuat tema spesial di program Damai Indonesiaku, yakni bagaimana kita bisa menjadi bijaksana dan juga dewasa saat bertambah usia. Tentunya Damai Indonesiaku menjadi pelopor program religi yang memberikan ilmu dan juga informasi dalam mengkaji ajaran agama Islam. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia dari program Damai Indonesiaku. Baiklah pemirsa, dalam segmen ini kami masih memberikan kesempatan bagi seorang jamaah yang ingin bertanya lagi kepada guru-guru kita. Sudah ada di sini jamaah yang ingin bertanya dari jamaah bapak-bapak. Bapak boleh berdiri, kami mohon, dan boleh perkenalkan diri, dari mana asalnya dan dengan bapak siapa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nazar Ustadz dari Cikarang. Izin bertanya Ustadz. Ini kan temanya masalah usia bertambah terus dewasa ya Ustadz. Tapi kok banyak juga yang usia bertambah malah jadi kayak bocil Ustadz. Jadi malah di jalanan juga banyak yang yang lebih berumur itu yang lebih egois gitu kalau di jalan gitu, kalau naik motor terutama. Itu gimana Ustadz ya memahaminya, makin dewasa kok malah jadi kayak bocil gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz Irfan untuk menjawabnya. Jamaah pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, ini persoalan kita bersama-sama. Kadang-kadang kita temui yang kayak beliau sampaikan, makin tua bukan tambah dewasa tapi makin kayak bocil, anak-anak kecil. Kenapa kok bisa kayak gitu? Dua faktornya. Apa sih yang menyebabkan bertambah usia tidak bertambah dewasa, tapi terkadang bertambah usia malah jadi kekanak-kanakan? Faktor pertama, enggan terus belajar. Faktor yang kedua, memang qadarullah beliau masuk dalam bagian yang nggak mau memperbaiki diri. Padahal Allah janji, siapa-siapa yang mau memperbaiki diri, Allah kasih keberuntungan. Sebagaimana ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita mau aflah, beruntung, menang, berhasil, sukses, tambah usia, tambah bijaksana, tambah usia, makin dewasa, mau tidak mau dia harus zakkaha, sucikan dirinya. Salah satu caranya dengan beliau belajar. Maka kalau kita temui terkadang bertambah usia kok makin begini sih, ini PR kita bersama. Ayo kita belajar. Karena nanti ilmu yang nuntun kita semua. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah, Allah angkat derajat seorang hamba kalau dia mau beriman, mau berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tinggiin derajat seorang hamba kalau dia punya iman, yang kedua dia punya ilmu. Lalu berikutnya perbaiki dirinya, karena usia adalah tentang kita bertambahnya kebaikan. Juga dikatakan tadi oleh gurunda kita di episode awal, ketika tadi di gurunda kita mengatakan bertambah usia harus bertambah berkahnya. Mudah-mudahan semua yang hadir, kita semua menjadi hamba yang bertambah usia, bertambah keberkahan hidupnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara dari Damai Indonesiaku spesial hari ulang tahun TV One. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwat White Coffee, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya Fahada Indi beserta seluruh tim dari Damai Indonesiaku pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mari sebelum kita mengakhiri kebersamaan ini, kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah sayangi kami semua, cintai kami semua, panjangkan umur kami ya Allah, sehat afiatkan badan kami ya Allah, berkahilah sisa-sisa umur kami ya Allah. Ampuni setiap dosa-dosa kami ya Allah. Berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami dalam kebaikan-Mu ya Allah. Istiqomahkan kami semua dalam keadaan baik ya Allah. Dan wafatkan kami nanti ya Rabb dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, di bulan ini berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabb alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.